Selamat pagi teman-teman dan Bu Melisa. Saya Dian Christian dari kelas 12 MIPA akan mempresentasikan pengerjaan dua buah soal. Yang pertama itu tentang nilai rata-rata atau nilai harapan dan nilai ragam atau variansi. Dan soal yang kedua itu tentang distribusi binomial. Oke, kita ke soal yang pertama. Di sini saya sudah membuat soal yang saya buat sendiri. Jadi bisa teman-teman lihat di nomor satu ini ada sebuah tabel. Ini merupakan tabel dari distribusi peluang dari jumlah laptop yang terjual setiap hari di suatu toko. Ini bisa dilihat secara lebih dekat. Oke, yang akan ditanya dari soal nomor satu ini yang pertama itu adalah nilai rata-rata atau nilai harapannya dan juga nilai ragam atau variansinya. Jadi ini kan diketahui, yang tabel ini diketahuinya. Yang ditanyanya itu yang pertama ada nilai rata-rata atau nilai harapan, simbolnya kayak gini. Lalu yang kedua itu ada nilai ragam atau variansi, lambangnya kayak gini. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan yang A dulu. Yang pertama, yang A itu kan kita harus nyari nilai rata-rata atau nilai harapannya dulu kan. Jadi pertama, kita nulis gini, sama dengan E dalam kurung X. Oke, pada dasarnya itu untuk mengerjakannya itu cukup gampang. Ini cukup yang atas dikali yang bawah, terus ditambah yang atas kali bawah, seterusnya begitu terus. Untuk lebih gampangnya, kita langsung ke pengerjaan soalan saja. Yang pertama, jadi kita tulis sama dengan dulu di sini. Terus 0 dikali 0,1. Kan di sini nih 0 kali 0,1. Terus ditambah dalam kurung lagi 1 dikali 0,2. Terus ditambah lagi di sini habis 1 kan itu yang kedua, yang sini kan. Berarti 2 dikali 0,2 lagi. Terus kita ke bawah sini biar lebih kelihatan. Habis itu kita tambah yang sini nih 3 kali 0,3. Ini 3 ya. Tambah 3 kali 0,3. Terus kita tambah yang terakhir itu 4 kali 0,5. 4 kali 0,5. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Biar memastikan supaya tidak ada yang tertinggal. Oke, setelah itu kita akan mengalihkan semuanya ini terlebih dahulu. Setelah itu baru ditambah. Jadi kita sama dengan lagi di sini. 0 dikali 0,1 itu 0. Terus kita 1 kali 0,2 itu 0,2, terus habis itu 0,4, ditambah 0,9, ditambah 2. Oke, kita udah dapat di sini hasil perkalian dari masing-masing ada dalam kurung. Terus nanti kita sekarang tinggal tambahin. Oke, sekarang kita tinggal tambahin. 0 ditambah 0,2, ditambah 0,4, ditambah 0,9, ditambah 2, itu hasilnya sama dengan 3,5. Oke, sekarang kita udah menjawab pertanyaan yang A, yaitu nilai rata-rata atau nilai harapannya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B itu nilai ragam atau variansinya. Oke, sekarang kita akan mengerjakan yang B untuk mencari nilai variansinya. Jadi yang pertama kayak gini, ini kan logonya kan. Ini kurang tebal di sini. Oke. Jadi untuk mengerjakannya itu kita akan mengikuti rumusnya. Jadi pertama kita bikin di sini. Pertama itu kita 0 dikurang 3,5. Terus kita tutup kurung. Kita di sini pangkat 2-in dikali 0,1. Nah, di sini bisa ini terbentuk pola ya. Pokoknya di sini itu yang di sebelah kiri sini yang sebelum tanda kurang maksudnya. Di sini itu kita masukin yang ini. Yang di atas sini, bagian atas. Nah,
untuk yang setelah tanda kurangnya 3,5 itu kita masukin nilai harapannya yang 3,5 ini. Terus nih kita tutup kurung, kita pangkat 2-in. Ini rumusnya udah dari sononya. Terus dikali 0,1. 0,1 ini didapat dari yang bawah. Nah, di sini kebentuk pola kan. Nah, kita ikutin juga buat tabel yang lain, bagian yang lain. Nah, setelah kita udah nemu kayak gini, kita tambahin di sini. Ini kita lakukan yang sama buat bilangan yang lain juga. Jadi kita tambah. Kita buka kurung 1 dikurang 3,5 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,2 pas karena pasangannya 1 sama 0,2. Setelah itu kita tambahnya di bawah aja soalnya udah nggak muat. Setelah itu ditambah buka kurung 2 dikurang 3,5. Ini kita pangkat 2-in dikali, karena 2 itu pasangannya sama 0,2, kita kali sama 0,2. Nah, setelah itu kita tambah lagi. Ini kita buka kurung dulu. 3 dikurang 3,5. Ini kurangnya kurang ini. 3 kurang 3,5 pangkat 2 dikali 0,3. Karena 3 itu pasangannya sama 0,3. Setelah itu kita kesini lagi ke bawah. Kita tambah lagi. Kita buka kurung 4 dikurang 3,5 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,5 karena pasangan 4 itu sama 0,5. Oke. Sebelum itu kita pastiin dulu kalau jumlahnya udah 5 supaya nggak ada yang tertinggal. Kan di sini kadang-kadang kesalahan yang sering ditemukan oleh para murid itu suka ada yang ketinggalan atau kelupaan atau kurang teliti. Kita hitung di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Sini semua pasangannya udah ada. Sekarang kita akan menghitung bagian per bagiannya. Setelah itu ditambahin semua. Nah, 0 kurang 3,5 pangkat 2 itu kita hitung dulu. Terus nanti baru dikali 0,1. Nah, ini udah ketemu nanti kita tambahin. Ini kita hitung. Udah ketemu kita tambahin sama hasil dari ini. Terus ntar ditambahin sama hasil yang ini. Terus ditambahin sama hasil yang ini. Nah, ini 1,225 itu dari hasil perhitungan yang ini itu 1,225 ditambah 1,25 setelah itu ditambah 0,45 setelah itu ditambah 0,075 setelah itu kita tambah 0,125. Oke, untuk memastikan 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita udah hitung semua ya. Setelah itu kita kan udah nemukan nih masing-masing perhitungan dari perbagiannya dari 0 kurang 3,5 pangkat 2 dikali 0,1 terus ditambah 1 kurang 3,5 pangkat 2 dikali 0,2 begitu seterusnya sampai sini. Nah, udah ketemu semua kan? Nah, ini kita jumlahin nih semuanya nih, yang ini. Nah, 1,225 ditambah 1,25 ditambah 0,45 ditambah 0,075 ditambah 0,125 itu hasilnya itu sama dengan 3,125. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi nilai ragam atau variansinya itu sama dengan 3,125. Jadi ini udah kejawab ya nilai harapan sama variansinya. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Itu distribusi binomial. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang soal distribusi binomial, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat. Apa itu distribusi binomial? Distribusi binomial merupakan satu di antara distribusi peluang diskrit yang terkenal.
Distribusi binomial diperoleh dari sebuah percobaan binomial. Sebuah percobaan disebut percobaan binomial apabila percobaan tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, percobaan terdiri dari n ulangan. Hasil dari setiap ulangan adalah berhasil atau gagal. Lalu yang ketiga, peluang berhasil untuk setiap ulangan adalah sama. Dan yang keempat, masing-masing ulangan saling bebas satu sama lain. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Di sini ada sebuah soal cerita yang telah saya buat. Saya akan bacakan soalnya. Dalam suatu pemilihan ketua kelas di kelas 12 MIPA, salah satu calon ketuanya bernama Darren. Peluang Darren menang dalam pemilihan ini adalah setengah atau 1/2. Diambil 4 orang pemilih dari satu kelas. Tentukanlah peluang terdapat 2 orang yang memilih Darren. Oke, pertama-tama kita akan bedah soal terlebih dahulu dengan cara menulis diketahuinya. Pertama, diketahui. Diketahui itu yang pertama kita pakai bintang dulu. Peluang Darren terpilih. Di sini jelas banget, di sini dikasih tulis soalnya peluang Darren terpilih itu 1/2. Jadi kita tulis 1/2. Nah, kalau misalnya ada peluang terpilih, otomatis ada peluang tidak terpilih dong. Kan pilihannya cuma ada 2, terpilih atau tidak terpilih. Nah, rumusnya untuk menentukan peluang Darren tidak terpilih itu seperti ini. Pertama kita tulis peluang Darren tidak terpilih. Rumusnya itu 1 dikurang P. Nah, P-nya itu kan kalau P itu berarti peluang terpilihnya kan, yang 1/2 ini. Jadi 1 dikurang 1/2. 1 kurang 1/2 itu kan sama aja setengah kan? Nah, jadi tetap aja setengah. Sama, peluang terpilih sama peluang tidak terpilihnya itu sama-sama setengah. Nah, di sini tadi ada keterangan kan? Diambil 4 orang pemilih dari satu kelas. Oke. Jadi kita tulis di sini keterangannya untuk diketahuinya. Diambil 4 orang pemilih dari satu kelas. Satu kelas ini maksudnya kelas 12 MIPA ya kan, tadi keterangannya 12 MIPA itu. Nah, ini nih fungsinya itu sebagai N-nya. N. Oke. Sekarang, nah tadi di pertanyaan itu, tentukanlah peluang terdapat 2 orang yang memilih Darren. Jadi kita tulis diketahuinya, jika X variabel menyatakan banyaknya murid yang memilih Darren, peluang terdapat di sini tadi soal itu peluang terdapatnya itu 2 orang. Peluang terdapat 2 orang yang memilih Darren. Berarti di sini keterangannya itu sama dengan P dalam kurung X sama dengan 2. Soalnya kan peluang terdapat 2 orang yang memilih Darren. Berarti P dalam kurung X sama dengan 2. Oke. Sekarang kita akan jawab soalnya. Di sini kita udah tahu diketahuinya. Sekarang kita tinggal masukin ke rumusnya doang. Jadi kita tulis di sini jawab. Oke, untuk rumusnya itu seperti ini. P dalam kurung X sama dengan X sama dengan P X sama dengan rumusnya itu N di sini kecil, terus di sini terus dikali P
P pangkat X dikali 1 kurang P N kurang X. Oke. Di sini rumusnya bisa dilihat. Setelah itu kita akan kerjakan, kita tinggal masukin. Di sini kan P-nya itu masih X sama dengan X. Karena di sini diketahuinya itu P X sama dengan 2, ini tinggal kita ubah. Jadi di sini P X sama dengan 2. Oke. Jadi 4C2. 4 itu dari di sini diketahui diambil 4 orang pemilih dari satu kelas. Satu kelas maksudnya 12 MIPA 4. X-nya itu diambil dari sini. PX sama dengan 2. 4C2. Dikali dikali P-nya itu tadi kan peluang dewan terpilih itu kan setengah kan. Nah, peluang dewan terpilih ini tuh P-nya. Jadi setengah dalam kurung karena tadi X-nya 2, jadi setengah pangkat 2. Setengah pangkat 2 dikali 1 kurang P-nya itu tadi berarti peluang dewan tidak terpilih. 1 kurang P sama dengan setengah. Jadi sama-sama setengah. Setengah. N-nya itu 4. 4 dikurang 2. Nah, udah ketemu kan, kita udah masukin ke rumus kayak gini. Sekarang kita tinggal hitung. Oke. P X sama dengan 2 sama dengan, nah ini 4C2-nya ini kita ubah. Kita ubah jadi faktorialnya. Pertama jadi 4 faktorial per dalam kurung 4 kurang 2 faktorial, terus 2 faktorial di sini di luar. Oke. Setelah itu dikali, nah setengah kuadrat itu berarti 1/4. Maksudnya 1/4 bukan 1/2, saya tulis. Terus di sini 1/2 pangkat 4 kurang 2. 4 kurang 2 itu 2, jadi hasilnya 1/2 pangkat 2 sama kayak di depan, berarti hasilnya 1/4 juga. 1/4. Oke? Sekarang kita tulis lagi di sini P X sama dengan 2. Sama dengan, sekarang kita faktorial kita hitung 4 dikali 3 dikali 2 sampai sini. Setelah itu kita per 4 di sini 4 kurang 2 itu 2, berarti jadinya 2 faktorial. Terus di sini 2 faktorial. Oke. Terus di sini tulis 1/4, sini 1/4. Nah, di sini ada yang bisa dicoret kan? Atas sama bawah bisa dicoret. Yang sini kita coret sama sini. Habis kan, hilang itu. Jadi di sini kita tulis lagi P X sama dengan 2 sama dengan 4 dikali 3, karena tadi 2-nya udah dicoret, 2 faktorialnya sama yang bawah. Terus tersisa 2 faktorial nih. 2 faktorial kan udah tinggal 2 kali 1. Nah, hasilnya 2 kan. Jadi di sini kita tulis aja 2. Nggak usah 2 faktorial lagi. Kita langsung hitung aja, habisin. Nah, terus dikali 1/4 dikali 1/4. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih, di sini udah mau selesai. X sama dengan 2, ini sama dengan 4 kali 3 itu 12/2. 12/2 dikali 1/4 dikali 1/4. Oke. Sekarang kita di sini tulis lagi P X sama dengan 2 sama dengan 12/2 itu hasilnya 6 kan? Berarti 6 dikali 1/4 dikali 1/4. Sehingga di sini itu diperoleh P X sama dengan 2 sama dengan, di sini 6 sama 4 bisa dicoret ya. 6 dibagi 2 itu 3. 4 dibagi 2 itu 2. Jadi di sini
3 kali 1 kali 1 itu 3 per si 4 kali 2 kali 4 8. 3 per 8. Atau Px sama dengan 2 sama dengan 0,375. Jadi, hasil akhirnya peluang terdapat 2 orang yang memilih Darren itu 3 per 8 atau 0,375. Itu jawabannya. Terima kasih Bu Melisa dan teman-teman karena telah mendengarkan video penjelasan dari pengerjaan soal-soal matematika minat saya.